Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di titik kedua di situs Calobak yang berada di kaki Gunung Salak. Dan di sini saya melihat ternyata bisa sahabat lihat ya. Biasa itu batu nisan ditutupi dengan kain warna putih ataupun warna hijau. Nah, ini ditutupnya itu ataupun dibungkus dengan kain warna hitam. Dan ini siapa? Dan menurut Bapak Sain selaku juru kunci yang tidak bisa mengantarkan kita bahwa di titik kedua ini beliau bernama Bah Tolok ya sahabat. Di sini saya sudah berada di depan, kita usaha dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya rijalullah ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya sahibapi hadal makom Bah Tolok. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salapun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya sahabat, alhamdulillah saya sudah bisa tepat berada di depan makbaroh ataupun petilasan daripada Mbah Tolok, dan seperti inilah makamnya ya. Jadi makam ini berupa lingkaran ya kalau saya lihat, dan ini dibungkus dengan kain berwarna hitam ya. Ini petang apa wallahu alam, nanti kita akan bertanya ya. Kita kebetulan bersama ahli riwayat, nanti kita akan bertanya-tanya kepada Kang AR ya tentang makna ataupun filosofi daripada batu nisan dibungkus dengan warna hitam. Jadi seperti inilah kondisinya sahabat. Ini kita melingkar ya. Ada batunya itu ada yang panjang. Jadi ini batunya tidak beraturan ya. Gitu. Seperti inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diinformasikan bahwa beliau merupakan Mbah Tolok ya, yang berada di titik kedua situs Calobak, tepat di bawah kaki daripada Gunung Salak. Tadi kita sudah melaksanakan jalan di titik awal ya. Dari awal itu merupakan ataupun di titik pertama beliau bernama Uyut Esi, dan ini di titik kedua beliau bernama Bah Tolok. Inilah ya sahabat, beliau merupakan karuhun ataupun leluhur yang ada di sini. Oh, dan di sini ada satu lagi ya yang dibungkus sama kain hitam ya. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan hujan dan diselimuti dengan kabut yang sangat tebal, alhamdulillah kita berdua bersama ahli riwayat sudah bisa napak jelas leluhur yang ada di sini. Kita akan bertanya kepada Kang AR. Kang, alhamdulillah ya sekarang kita sudah berada di titik kedua situs Calobak, tepat di bawah kaki Gunung Salak. Dan saya mau bertanya Kang nih, mungkin Akang pernah melihat salah satu makam yang dibungkus dengan kain hitam. Saya baru pertama kali Kang. Biasanya kain kafan yang menutupi tanggul itu berwarna putih ya. Itu Kang biasanya. Ada Kang yang lainnya juga seperti warna hijau. Oh, ada. Kalau hijau itu biasanya di petilasan Nyai Roro Kidul Karanghawu. Iya. Itu ditutupi dengan kain yang serba hijau. Tidak hanya tanggul makamnya tapi sekelilingnya pun warna hijau ya. Makanya suka ada histori sepuh terdahulu, kalau misalkan ada orang Bandung yang main ke pantai selatan Pelabuhan Ratu, itu katanya kalau pakai baju berwarna hijau suka ke bawah ombak. Ya, jadi kan tadi pertanyaannya kenapa tanggul makam itu biasanya identik warna putih, ini kok warnanya hitam. Betul. Kalau hitam kan identik dengan ilmu hitam gitu ya. Biasanya, tapi kita tidak boleh tasbih ke sana Kang. Betul. Melainkan bagaimana ucapan sepuh terdahulu itu siloka kan. Beliau tidak mengucapkan dengan lisan, tapi pesan beliau itu dilakukan dengan cara siloka. Ya, mungkin filosofi di balik kain berwarna hitam ini adalah sebuah kebalikan, bahwa kita itu harus hati-hati dengan ilmu-ilmu hitam. Niatnya itu maksudnya harus lurus. Betul. Ya, karena kan saat ini banyak sekali ya di beberapa tempat niatnya salah sehingga tujuannya itu salah kesananya Kang. Mungkin siloka
Kalau menurut saya pribadi, mungkin fungsi dari kain berwarna hitam yang menutupi tanggul ini, intinya kita harus lurus niat. Betul. Hakikatnya kita meminta kepada Allah, kita hanya ngalap barokah kepada kasepuhan leluhur terdahulu yang pernah datang ke sini, pernah tirakat di sini. Tujuannya kita hanya untuk napak tilas, Betul, Kang. menghidupkan kembali sejarah leluhur kita supaya sejarah itu tetap hidup. Subhanallah. Jadi itu kali ya makna filosofi batu nisan yang dibungkus sama kain berwarna hitam. Jadi kita luruskan niat. Gitu kan Ya, kita harus bisa meluruskan niat, tidak boleh sampai salah niat. Salah niat. Terus Kang di sini kita udah sampai sini apa masih ada lagi, Kang? Jadi tadi kan Abah Sain ya, Iya. selaku pihak juru kunci di situs Calobak, tadi kan beliau berkata di petilasan yang pertama itu ada yang disebut dengan Uyut Esi. Betul. Ya, mungkin dulu kala ada, kalau misalkan di Sanggabuana itu ada yang disebut dengan Emak Paraji Sakti. Berarti itu bisa disebutkan beliau adalah gendernya perempuan. Kalau Esi itu biasanya, kalau menurut saya pribadi kayaknya Uyut Esi ini adalah sohibul makomnya perempuan, Sosok kan, perempuan ini. sosok perempuan. Tapi kan sosok perempuan terdahulu itu sakti-sakti kan. Betul. Betul. Ya, di teras yang kedua atau situs yang kedua di Gunung Salak ini, bahwa ini disebut dengan petilasan dari Bah tolok. saat itu Bah tolok. Bah Tolonya, Bah tolok. Bah Tolok, Tolok. Bah Tolok ya. Nah, ini merupakan salah satu petilasan di situs keramat Gunung Salak yang kedua disebut dengan Bah Tolok gitu kan. Iya. Nanti dari sini itu ada ke puncaknya lagi, Kang. Puncak lagi ada, Kang. Sebenarnya ini kita sudah berada di atas seluruh lereng gunung, Kang. Ini ada di pertengahan Gunung Salak, Kang. Subhanallah, Kang. Iya. Disebutkan kabut ya, Kang ya, tebal. Sudah Kang. terlihat kabut ya. Tapi alhamdulillah kedatangan kita ke sini diberikan kelancaran. Amin. Amin. Dan untuk di rute selanjutnya nanti ada yang disebut dengan Eyang Haji Wali Sakti Kudratullah. Itu kalau di Pelabuhan Ratu namanya itu Eyang Gentar Bumi. Betul, betul, Kang. Sebelum menuju ke puncak Eyang Haji Gentar Bumi atau Eyang Haji Wali Sakti Kudratullah, itu ada yang disebut dengan telapak kaki dari Eyang Kuncung Putih, Kang. Ada, Kang. Gurunya Prabu Siliwangi, Kang. Subhanallah. Di Gunung Salak. Makin penasaran, Kang. Makin penasaran. Nah, di sebelum petilasan telapak kaki Eyang Kuncung Putih itu ada petilasan dari Eyang Raksa Bumi, Kang. Ini Berarti beberapa titik nama. kedua, Kang, ya, titik ketiga berarti, Kang. Titik ketiga. Di setelah titik ketiga ada ya lagi di puncak gunungnya, Puncak Kang. lagi siapa, Kang, itu, Kang? Itu Eyang Haji Wali Sakti Kudratullah atau Eyang Haji Gentar Bumi, Kang. Subhanallah. Insya Allah luar biasa keren. Alhamdulillah. Gunung Salak saat ini dieksplor oleh pemburu makam keramat. Insya Allah berkah, Kang. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di sini bisa napak tilas bersama konten kreator YouTuber ya, ahli riwayat, dan juga kita di sini mau melanjutkan lagi ya ke titik ketiga ataupun rute ketiga, dan kita di sini istirahat dulu ya. Ngopi dulu, Kang, ya. Ngopi dulu, Kang. Siap, Kang. Ngobrol perkara iman dan Islam. Terima kasih, Kang, ya atas Barakallah. informasinya. Amin.